Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini mengenai Nuh ya. Seorang yang dipakai Tuhan untuk melakukan ministry. Saya mengatakannya memulihkan bumi lah ya. Kita tahu ceritanya, mari saya baca dulu Kejadian pasal 6 mengenai Nuh ini. Pasal yang ke-8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah yang dimulai, yang membuat dia memulai suatu kehidupannya. Dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Karenanya ayat 9 mengatakan, baru dibilang inilah riwayat Nuh. Nuh seorang yang benar dan tidak bercela ya. Di antara orang sejamannya. Jadi orang zamannya pada waktu itu kita tahu terjadi perkawinan campur antara keturunan Set yang disebut anak Elohim dengan keturunan Kain, ya, anak manusia itu, sehingga bumi menjadi rusak dan Tuhan putuskan untuk menghapuskan manusia begitu ya. Dan Nuh mendapat kasih karunia. Dikatakan di sini Nuh tidak bercela. Jadi artinya dia tidak melakukan kawin campur seperti yang terjadi pada zamannya itu ya. Kemudian dikatakan di sini juga Nuh bergaul dengan Tuhan ya. Tapi semua ini dimulai karena dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Itu yang pertama ya. Nah, mari kita melihat juga dulu ministrinya. Kita tahu ministrinya ini dia diberi tugas untuk membuat bahtera ya. Dan itu bukan tugas yang gampang juga, karena pada waktu itu tidak ada tanda-tanda akan jadi banjir ya. Dia bagaimana ya, dia membuat bahtera di atas di tanah begitu ya. Dan mungkin banyak ejekan-ejekan juga, dan itu jaraknya cukup lama itu. Dia dikatakan berusia 500 tahun kita memperanakan Sem Ham Jafet, dan tahun 600 dia umur 600 sekian lah baru air bah itu datang. Jadi ada jangka waktu yang cukup lama di mana dia harus membuat sesuatu yang barangkali merupakan ejekan lah bagi orang-orang di zaman itu ya. Nah, tapi Nuh dengan setia dia kerjakan itu ministrinya ya, membuat bahtera. Dan kita tahu setelah usia Nuh 600-an terjadi air bah itu ya, habis bumi itu semuanya. Dan Nuh hanya dengan keluarganya jadi 8 ya, dengan anaknya 3, istrinya semuanya 8 yang selamat ya. Dan setelah itu bumi menjadi baru lah, katakan begitu, dipulihkan lah ya kan bumi ini ya. Karena memang fokus Tuhan kan kita tahu adalah bumi ya, supaya bumi ini dipenuhilah dengan manusia-manusia yang mengasihi Tuhan. Dan memang orang yang lemah lembut itu mewarisi bumi kan, dikatakan begitu kan. Di kitab Mazmur juga banyak itu bahwa bumi ini diciptakan untuk anak-anak manusia. Oke, kemudian yang ketiga kita lihat akhir hidupnya ini ya. Ini yang kedengarannya kurang enak ini ya. Ketika itu Nuh setelah air bah selesai, ministrinya selesai, Tuhan bikin perjanjian lagi ya. Pelangi itu tandanya bahwa Tuhan nggak akan lagi membuat air bah ya. Tapi di akhir hidupnya ini ceritanya begini ya, Nuh itu ya mabuk, dia ya bikin anggur, mabuk. Dan dia telanjang dan dilihat oleh anaknya ya, Ham ya. Anak Ham ini nggak menutupi ketelanjangan Nuh itu ya, tapi kalau Sem dan Jafet menutupinya. Nah, ketika sadar Nuh mengutuk ya si Ham ini ya. Tapi kalau Sem dan Jafet diberkati. Ini apapun juga orang mengatakan ini cerita jelas katakanlah merupakan kegagalan daripada keluarga Nuh ini ya. Sehingga kita tahu keturunan Ham ini ya, di situ ada 7 bangsa Kanaan itu ya, itu termasuk ya. Ada 2 orang Afrika itu dan sebagainya itu jadi budak itu. Nah, bagaimana tapi akhir daripada atau evaluasi Tuhan terhadap kehidupan Nuh ini? Memang kelihatannya Alkitab ini yang saya salut itu dia tidak pernah menyembunyikan ya kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan tokoh-tokoh yang dimunculkan begitu, maupun Daud, Abraham, semuanya itu kelihatan itu dibongkar lah segala kegagalannya. Tapi mari kita lihat dulu ya akhir evaluasinya, penilaian daripada firman Tuhan atas kehidupan Nuh ini yang mendapat kasih karunia ini. Saya ambil 2 ayat itu dari Ibrani pasal 11. Saya baca dulu aja ini ya, Ibrani pasal 11. Ini ada dari versi LT ya. Saya baca begini ya. Dengan iman, ayat 7. Dengan iman Nuh mempersiapkan bahtera untuk keselamatan keluarganya
ketika diperingatkan tentang hal-hal yang belum kelihatan, karena digerakkan oleh rasa gentar. Olehnya dia telah menghukum dunia dan menjadi pewaris kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi Nuh termasuk dalam daftar pahlawan iman. Ya, jadi artinya sekalipun Nuh akhirnya ada kegagalan dalam keluarganya, dia masih disebut sebagai pewaris kebenaran sesuai imannya. Dia sebagai pahlawan iman lah ya. Kemudian di dalam Petrus juga dikatakan Nuh ini, coba dulu kita baca 2 Petrus 2 ayat 5. Katakan di sini 2 Petrus 2 ayat yang ke-5 ya. Dikatakan Nuh sebagai pemberita kebenaran ya. Ini saya baca di sini aja ya. Dinilai Nuh itu pemberita kebenaran. Artinya evaluasi aja penilaian Tuhan itu terhadap Nuh ya, dia seorang yang pemenang lah, katakan begitu ya. Dia pemberita kebenaran. Ibrani juga bilang dia pahlawan iman, dia mewarisi kebenaran oleh karena imannya. Sekalipun dia penuh ada kegagalannya juga, dan itu kegagalannya lumayan memalukan juga kan. Dia sampai mengutuk anaknya ya. Dan akibatnya kita tahu juga keturunan Ham itu ada yang namanya Nimrod. Ham, ada Kusi, terus Nimrod. Nah, Nimrod ini yang bangun menara Babel, yang memberontak kepada Tuhan itu, yang menyebabkan bumi menjadi terbelah ya, pecah dan sebagainya. Tapi kembali ya, kasih karunia. Saya kesimpulannya dulu lah ini ya. Kesimpulannya begini, kasih karunia Tuhan tidak sia-sia atas kehidupan Nuh. Sekalipun Nuh bukan orang yang sempurna, tapi dia memang seorang yang taat. Dia kerjakan saja apa yang Tuhan suruhkan, walaupun kelihatannya agak aneh, bangun bahtera di daratan, ya barangkali dia juga mengalami ejekan, tapi dia tetap digelari pemberita kebenaran. Sekalipun bahkan yang bertobat istilahnya ya cuma keluarganya doang, 8 orang itu ya. Tapi Nuh tetap seorang yang pemenang ya, seorang yang berhasil melakukan pekerjaan Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan. Semoga kita inilah ya mendapat kasih karunia Tuhan. Saudara, kita menjadi pemenang bukan orang-orang yang hebat lah, tapi setidaknya kita ya berbeda dengan orang-orang di zamannya. Saya bercontoh beginilah, dalam kekristenan ini ajaran Jebel, Biliam, Nikolaus ini sudah merajalela. Nah, saya yakin para pemenang itu orang-orang sederhana yang tidak ambil bagian dalam ketiga ajaran palsu itu ya. Dia orang-orang sederhana aja, kerjakan tugas-tugas yang Tuhan suruh dan dia dengan setia ya. Haleluya. Amin.